Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Irwansyah dengan NIM 2307 12 6145. Eh, izin Bapak beserta teman-teman untuk saya menjelaskan materi presentasi saya, yaitu dasar-dasar kriptografi. Dari dasar-dasar kriptografi ini meliputi konsep enkripsi, kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang sejarah dan definisi dari kriptografi itu sendiri. Jadi, kriptografi ini bukan hal yang baru, praktiknya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Salah satunya contoh yang paling terkenal adalah Kaisar Clipper, yang digunakan oleh Julius Caesar untuk menyajikan pesan militer dengan menggeser huruf sebanyak 3 posisi. Dalam Perang Dunia Kedua, mesin Enigma milik Jerman menjadi simbol betapa pentingnya kriptografi dalam strategi pertahanan. Secara etimologi, kata kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Secara modern, kriptografi ini didefinisikan sebagai ilmu dan teknik untuk mengamankan komunikasi dan data dari pihak yang tidak berwenang dengan memanfaatkan prinsip-prinsip matematika yang kompleks. Pada berikut bisa dilihat uh, contoh dari mesin kriptografi pada Perang Dunia Kedua. Di situ ada rotornya, ada keyboardnya, ada lembernya, dan ada plugboardnya. Baik, lanjut ke tujuan dari kriptografi ini. Untuk tujuan dari kriptografi ini memiliki 4 tujuan utama yang dikenal dalam dunia keamanan, yaitu pertama confidentiality, itu kerahasiaan. Dia memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ya, kedua, integritas. Ini menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan atau manipulasi selama proses pengiriman. Untuk yang ketiga, authentic. Itu mesin ini memverifikasi identitas pengirim sehingga penerima dapat memastikan asal-usul pesan. Yang keempat adalah non-repudiation. Mesin ini memastikan bahwa pengirim tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirimkan pesan tersebut. Keempat prinsip ini menjadi landasan dari seluruh sistem keamanan komunikasi digital. Lanjut, konsep enkripsi. Enkripsi ini adalah proses mengubah data yang dapat dibaca oleh plaintext menjadi data acak yang tidak dapat bermakna, yaitu crypttext, menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Proses kebalikannya disebut dekripsi. Enkripsi ini diterapkan pada dua kondisi. Yang pertama ialah data yang sedang dikirim, dengan disebut in transit. Lalu yang kedua adalah data yang tersimpan, disebut at rest. Lalu di sini ada komponen utama dari enkripsi. Ya, yang pertama itu ialah maaf, ada 4 komponen yang wajib dipahami dalam sistem enkripsi ini. Plain text adalah data asli sebelum diproses, bisa berupa teks, gambar, video, atau data apapun. Clipper text ini adalah keluaran dari proses enkripsi yang tampak seperti kumpulan karakter acak dan tidak bermakna. Kunci, yaitu key, adalah nilai rahasia berupa string bit yang menjadi parameter utama algoritma enkripsi. Panjang kunci ini secara berlangsung mempengaruhi tingkat keamanan. Semakin panjang kunci, semakin sulit ditebak. Algoritma enkripsi ini, algoritma enkripsi adalah serangkaian prosedur matematis yang mendefinisikan bagaimana plain text diubah menjadi ciphertext dan sebaliknya. Keempat komponen ini bekerja sama dan kelemahan pada salah satu komponen yang berdampak pada keamanan seluruh sistem. Berikut adalah kriptografi simetris. Kriptografi simetris ini menggunakan salah satu kunci yang sama untuk enkripsi maupun deskripsi.
sehingga pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang identik. Sistem ini sangat efisien secara komputasi, sehingga menjadi pilihan utama untuk mengenkripsi bahwa data bervolume besar. Bisa dilihat di sini contoh dari maaf, maksud saya analogi dari kriptografi simetris. Di sini pengirim memiliki kunci yang sama dengan penerima, nanti akan dirubah ya, yang awalnya dari teks biasa yang bisa dikenal akan dienkripsikan jadi yang tidak kenal, lalu akan dirubah dengan kunci yang sama yang dimiliki oleh penerima dan pengirim. Berikut untuk mekanisme cara kerja kriptografi simetris ini, mekanismenya mengandalkan satu kunci rahasia yang disepakati bersama untuk mengenkripsikan plain text menjadi ciphertext dan mendeskripsikannya kembali. Tantangan utamanya adalah key distribution, problem prosedur pengiriman kunci secara aman. Implementasinya ini menggunakan berbagai algoritma populer seperti AES yang menjadi standar global berkeamanan tinggi hingga 256 bit. Lalu ada dash yang kini usang karena kuncinya itu sangat pendek, yaitu 56 bit, serta 3 dash. Sebagai perbaikannya, selain itu, terdapat alternatif cepat seperti Blowfish dan Twofish, serta ChaCha20 yang sangat efisien untuk protokol TLS dan aplikasi mobile. Lalu berikut di sini ada kriptografi asimetris. Pada kriptografi asimetris, menggunakan dua kunci yang berbeda yang saling berkaitan secara matematis. Kunci publik yang boleh dibagikan secara bebas dan kunci private yang wajib dirahasiakan. Apa yang dienkripsikan oleh kunci publik hanya bisa dideskripsi oleh kunci private yang bersesuaian. Keamanan dari sistem ini didasarkan pada permasalahan matematika yang sangat sulit untuk dipecahkan. Seperti faktorisasi bilangan prima besar. Bisa dilihat di sini. Analogi dari kriptografi asimetrik. Memiliki kunci yang berbeda. Ini. Lalu di sini untuk cara kerja kriptografi asimetris. Jadi dari kriptografi asimetris ini bekerja menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk proses enkripsi oleh pengirim dan kunci private untuk deskripsi oleh penerima. Sistem ini juga memfasilitasi tanda tangan digital menggunakan kunci private untuk membuktikan keaslian pesan. Beberapa algoritma yang populer yang digunakan meliputi RSA yang keamanannya berbasis faktorisasi bilangan bulat, serta ICC yang menawarkan keamanan setara RSA namun dengan ukuran kunci lebih pendek sehingga efisiensi untuk perangkat mobile dan IoT. Selain itu, terdapat DSA yang dirancang untuk khusus tanda tangan digital dan protokol Define-Hellman yang berfungsi untuk membangun kunci rahasia bersama melalui saluran publik yang tidak aman sebagai dasar dari keamanan modern sejati seperti TLS dan SSL. Lalu untuk perbandingan dari simetris dan asimetris, dari sisi kunci, simetris ini menggunakan kunci bersama, sedangkan asimetris menggunakan pasang kunci public dan private. Dari sisi kecepatan, simetris jauh lebih cepat karena operasi matematikanya lebih sederhana. Sementara asimetris ini memerlukan komputasi yang lebih berat sehingga lebih lambat. Dari sisi distribusi kunci, simetris lebih rentan karena kunci harus dikirimkan secara aman, sedangkan asimetris ini memecahkan masalah karena kunci publik bisa dibagikan bebas. Dari sisi pengguna,
Simetris ideal untuk enkripsi data bervolume besar, sedangkan asimetris lebih cocok untuk pertukaran kunci, autentifikasi, dan tanda tangan digital. Dalam praktiknya, sistem modern seperti website, maaf, maksud saya sistem modern seperti HTTPS menggunakan hybrid encryption asimetris untuk menukar kunci secara aman dari awal koneksi, kemudian untuk mengenkripsi seluruh data selama sesi berlangsung. Berikut untuk kesimpulan saya yang bisa kita ambil dari presentasi ini. Kriptografi itu adalah tulang punggung keamanan informasi di era digital. Enkripsi ini memastikan data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, baik saat dikirim maupun saat disimpan. Kriptografi ini dari kriptografi simetris unggul dalam kecepatan dan efisiensi untuk data besar. Sedangkan kriptografi asimetris unggul dalam keamanan distribusi, kunci, dan autentifikasi. Aplikasi nyata kriptografi ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari kita. Protokol HTTPS mengamankan browsing web. WhatsApp end-to-end enkripsi melindungi percakapan pribadi. Bitcoin menggunakan ECC untuk keamanan transaksi, serta VPN menggunakan kombinasi keduanya untuk melindungi privasi jaringan. Memahami dasar-dasar kriptografi ini bukan hanya penting bagi profesional keamanan cyber, tapi bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana kepercayaan dan privasi ini dibangun di dunia modern digital. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.